Salam dari Binjai Tararingku. Oke bosku, jadi kita bakal bahas mengenai ikan-ikan yang after kontes tuh kok malah ngedrop, ikannya malah hilang, cabungnya malah hilang, bunganya bosku. Nah, jadi bosku yang kalian perhatikan di sini bosku adalah parameter air. Jadi parameter air itu dibagi beberapa macam bosku ya. Satu contohnya pH. pH itu tingkat keasaman dari air tersebut bosku. Jadi di pihak kontes itu kita tidak bisa menyamakan pH-nya dengan di rumah bosku, karena di kontes itu sudah ada rulesnya atau sudah ada aturannya atau daerahnya berbeda kayak gitu bosku ya. Jadi itu mempengaruhi sangat perubahan parameter air, sehingga cabung-cabungnya itu bisa hilang karena ikan harus adaptasi ulang, adaptasi kembali dari teritori maupun adaptasi ke kulitnya bosku ya. Kadang-kadang bahkan hampir bisa dikatakan lepas lendir gitu bosku, tapi nggak semua bisa lepas lendir. Kadang-kadang ikan langsung mature, langsung cocok sama airnya juga ada bosku ya. Jadi beberapa ikan-ikan tuh ada juga yang nggak cocok. Nah habis itu bosku ya, tingkat keasamannya itu seperti apa yang cocok untuk cana sendiri. Nah kalau untuk maru sendiri menurutku ya, ikan-ikan yang berlendir tebal atau banyak itu biasanya pH-nya tuh di 4 atau 5 bosku, yang terbaik bosku. Jadi di alamnya tuh bisa sampai 4 kayaknya bosku, tapi kita belum pernah ke Kalimantan, jadi itu hanya kira-kira atau aku membaca artikel-artikel yang ada di Google atau YouTube punya teman-teman bosku yang ada di Kalimantan. Nah dia tuh sempat ngetes pH-nya tuh sampai 4 sampai 5 bosku ya. Nah berikutnya bosku, jadi yang kedua yang kalian sering terjadi dalam kontes itu, yang kedua tuh adalah ini bosku, settingan bosku ya. Biasanya kalian ketapangin, terus habis itu kalian kasih substrat, habis itu kalian kasih background. Nah itu terus habis itu di kontes dengan non background, tapi sekarang Eci itu menggunakan background putih wajib ya, dengan perubahan background, non substrat, akhirnya baru, jadi dia tuh teritorinya kembali itu berubah kembali tuh bosku. Jadi settingan itu juga berpengaruh bosku, karena ikan tuh nggak nyaman ya, kayak kita contohnya ke rumah orang gitu ya, kadang-kadang kan kita harus santun bosku. Nah ikan-ikan tuh juga mungkin seperti itu bosku. Nah terus habis itu packing bosku ya, packing. Nah di packing sendiri biasanya, nah ini bisa kalian akalin sebenarnya bosku. Biasakan ikan itu kalian kasih akuarium yang nggak terlalu besar dari size-nya bosku ya. Jadi ukurannya seumpama 20, size progress tuh tanknya ya 30-20 lah bosku, jangan terlalu besar, karena saat kalian packing itu kan kecil banget ya, dia tuh nggak nyaman banget bosku. Kayak kita contohnya habis liburan kemana mewah enak, habis itu pulang ke rumah sempit, wah pusing bosku ya. Nah itu tadi packing. Nah caranya ngakalinnya gimana packingnya supaya bagus? Biasanya packing tuh harus besar terus habis itu dikasih oksigen. Nah habis itu mungkin ada beberapa tips-tips, dikasih melavik, dikasih obat-obatan lah bosku ya. Nah terus habis itu nih bosku yang keempat bosku ya. Yang keempat ini sering sekali terjadi bosku. Jadi yang paling sering terjadi itu adalah puasa bosku. Nah ikan itu waktu di kontes kan, sebelum kontes kita mau kirim, kalau jaraknya jauh tuh dipuasakan 1-2 hari bosku, supaya ikan tidak muntah dalam perjalanan, karena saat dia muntah itu menjadi bom amonia di dalam packing, sehingga ikan itu bisa menyebabkan sampai mati bosku. Jadi kalian yang mau kontes itu wajib kalian puasakan terlebih dahulu. Bahkan banyak sekali ikan-ikan yang mati di kontes, mungkin adalah beberapa lah, yang nggak banyak aku sebut, ada beberapa ikan-ikan yang meninggal di kontes karena mungkin satu bom amonia waktu dia habis makan, kalian packing, terus habis itu di packingnya dia kita kan nggak tahu bosku ya, terlalu banyak bahkan sampai muntah, terus habis itu kita nggak lihat karena di dalam packingan. Nah itu menyebabkan ikannya bisa mati bosku. Nah itu tadi kita udah bahas ke parameter air. Nah ini yang sering terjadi juga dari segi ikannya sendiri bosku. Kadang-kadang ikan itu banyak sekali yang sobek packing bosku ya. Sobek packing itu seperti apa? Grepes di tangan, grepes di ekor, atau sobek di ekor, sobek di tangan. Nah itu apa ya bosku? Jadi ikan tuh stres bosku. Jadi tingkat stresnya tinggi sehingga membuat ikan itu cabungnya hilang. Nah ini tips juga buat kalian untuk menumbuhkan cabung dan bunga juga sekaligus. Jadi menumbuhkan cabung dan bunga itu kalian wajib latih mentalnya, adaptasinya dulu supaya ikan tuh fit, bener-bener fit. Nah kalau dia fit, kita ngasih makan tuh cepat diserap oleh tubuhnya bosku. Nah, jadi ikan itu apa ya,
stimulusnya cepat bosku ya, atau pertumbuhannya itu cepat. Jadi di situ kita harus ngakalin kalau untuk numbuhin cabung itu yang paling pertama itu adalah mental dan adaptasinya dulu, karena itu mempengaruhi proses pertumbuhan dari ikan tersebut bosku. Nah, mungkin teman-teman tuh banyak sekali yang hilang cabungnya bosku ya, jadi banyak sekali yang hilang cabung, hilang bunga. Kita bahas dari size progress dulu. Yang paling rawan nih bosku, size progress tuh paling rawan kehilangan cabung maupun bunga, bahkan warna bosku. Nah, jadi bosku ya, ikan-ikan yang di progres itu selama Bang Eka ikut kontes, setelah dia pulang kontes itu rekondisinya cukup membagongkan lah, cukup sulit bosku. Jadi yang pertama kalian wajib lakukan, usahakan jangan dikuras air sebelum kalian packing itu. Jadi sebelum kalian ikut kontes tuh ada air yang sisaan air ikan tersebut sebelum kalian ikutkan kontes, kalian biarkan, jangan dikuras dulu bosku. Tutup, cukup dikasih tutup saja supaya tidak ada banyak nyamuk di situ bosku. Nah, habis itu nanti setelah pulang kalian masukkan kembali ke dalam akuarium yang sebelumnya itu bosku. Jadi back to home. Jadi karena itu back to home, kembali normal dia di dalam keadaan yang sebelumnya bosku. Nah, terus habis itu pelan-pelan pola makan diatur juga. Jadi minimal, kalau kalian tanya minimal rekondisi ikan progres tuh 2 minggu sih bosku kalau menurutku pribadi ya. Jadi 2 minggu tuh cukup lah untuk membuat ikan kembali ke performnya. Terus habis itu usahakan pakannya sesuaikan dengan yang sebelumnya kalian ikutin kontes ya. Contoh kalau Bang Eka di sini pakai magotnya Bos kayak gini, udang Bos juga yang kayak gini nih, udang Bos. Terus habis itu kalau bunga tuh kita pakai ICMS yang seperti ini nih, Indonesian Maru Squad yang superhero bunga kayak gini. Jadi kalian atur kembali pola pakannya kayak gitu. Terus habis itu mungkin kalau kalian biasa pakai ketapang, tambahin ketapangnya sedikit bosku. Nah, terus habis itu bosku, yang paling jarang kalian perhatikan, yang paling kalian jarang sekali perhatikan itu adalah cahaya sendiri bosku ya. Jadi usahakan kalau kalian pulang dari kontes, ikannya itu kan habis di packing gelap banget ya, gelap banget, nggak kena cahaya, di packing mungkin semalam, ada yang sampai 3 malam perjalanan. Nah, itu setelah pulang kalian taruh di dalam rumah itu jangan dikasih cahaya dulu, biarkan dia 1 hari tanpa cahaya sehingga matahari itu keluar dengan sendirinya. Kalau kalian indoor atau semi outdoor lah, atau indoor tapi yang terkena cahaya matahari gitu bosku ya. Jadi supaya mataharinya terbit dahulu, supaya dia siklusnya berubah dulu, dia nyaman dulu, baru besoknya kalian hidupkan lampunya. Nah, ini bosku, kalau Bang Eka sendiri di sini, kalau lampu itu karena Bang Eka menggunakan UVA UVB punya Candila ini, jadi Bang Eka tuh ketika pulang itu nggak bisa langsung dihidupin bosku ya, karena dia langsung kaget nanti takutnya bosku, karena Candila ini kan sudah mengandung UVA UVB, dia tuh pastinya bagus banget untuk ikan. Jadi ikan itu langsung menyerap bosku. Kadang-kadang Bang Eka tuh kalau datangnya malam, nah sore baru Bang Eka hidupin lampunya. Setelah matahari mau terbenam, Bang Eka hidupin lampunya, dan seterusnya Bang Eka hidupin sampai 24 jam bosku. Jadi itu tadi adalah beberapa hal-hal yang memang mempengaruhi ikan-ikan kontes tuh turun cabung, turun bunga, turun warna. Nah, pasti kalian kan bertanya-tanya, apakah benar tuh bisa? Bang Eka tuh udah pengalaman sendiri bosku ya. Beberapa ikan tuh cabung hilang, bunga bahkan sampai hilang, warna ngedrop. Jadi buat teman-teman yang memang sama fighter kontes, kalian yang mengalami hal-hal yang sama dengan Bang Eka, kalian komen di bawah bosku. Jadi kita bisa sharing-sharing di sini. Nanti insya Allah Bang Eka akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian, mengatasinya seperti apa yang di luaran seputaran dari video ini. Jadi kalian harus dengar, non skip ya. Kalian dengerin video ini dengan baik. Apa saja tadi yang wajib kalian lakukan, apa aja wajib kalian hindari bosku. Jadi kalian itu wajib menghindari sesuatu hal yang memang tidak baik untuk ikan. Contohnya yang tidak baik untuk ikan itu ya, kalian terlalu ngepus pakan kayak gitu bosku. Jadi pakan tuh sehari bisa sampai 5 kali. Terus nanti di kontes tuh dia akan kaget bosku. Jadi untuk menghindarinya biasanya kalau Bang Eka tuh dikasih tahu kok Frank ya dulu ya. Jadi kita dalam sebulan itu puasakan ikan selama 4 hari seolah-olah dia mengikuti kontes bosku. Jadi kayak gitu caranya bos, nggak harus ikut kontes dia baru puasa, nggak bosku. Jadi setiap bulan walaupun nggak ada kontes kita puasakan 4 hari supaya ikan itu terbiasa mengikuti kontes. Terus habis itu biasakan juga dalam 4 hari itu dalam puasanya tuh airnya beningan bosku. Jadi saat kita nguras tuh langsung puasakan selama 4 hari. Itu cara-cara melatih ikan-ikan kontes. Kalau kalian tanya susternya perlu diangkat nggak bang, backgroundnya perlu diangkat nggak bang, kalau menurut Bang Eka sendiri, Bang Eka lakukan sendiri tidak bosku, karena kenyamanan ikan tuh lebih penting kalau Bang Eka ketimbang melatih dia untuk mengikuti kontes gitu loh bosku ya. Jadi kontes tuh hanya bagi Bang Eka ya, hanya sebuah
patokan buat Bang Eka sampai mana hasil dari progres ikannya Bang Eka kayak gitu bosku. Lebih tepatnya tuh kemampuannya Bang Eka nih sampai mana nih, kurang ikannya Bang Eka tuh sampai mana nih. Jadi kita bisa perbaiki lagi ke depannya dan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang baru atau eksperimen-eksperimen kayak gitu bosku. Contohnya yang kemarin Bang Eka udah lakukan tuh eksperimen green water, itu sebenarnya sudah banyak sekali dilakukan setelah Bang Eka baca komen aja. Jadi buat teman-teman yang komen tuh Bang Eka baca kok. Jadi setelah Bang Eka baca tuh komen-komennya ya, di situ banyak sekali teman-teman yang sering melakukan bahkan sudah lama. Contohnya di cupang tuh biasanya untuk mutasi warna kayak gitu bosku. Nah itu tadi sudah beberapa hal-hal yang kalian wajib ketahui tentang perubahan parameter air gitu bosku. Terus habis itu yang paling banyak ditanyakan sama teman-teman nih ya, kalau kontes tuh boleh dikasih makan nggak sih? Kayak gitu kan pasti kalian tanya. Itu boleh bosku. Di kontes kalau menurut Bang Eka di Eci ya, karena Bang Eka tahu dengan Kobin itu pendiri atau founder Eci, dan beberapa teman-teman juri di Eci Bang Eka kenal kayak Bang Gio, terus Mas Kausar, terus habis itu banyak sekali ya. Kalau kita sebutkan nih habis durasinya, pokoknya banyak sekali lah. Nah itu boleh kok dikasih makan bosku. Tapi kalau kita ngasih makan berlebihan juga, yang dikhawatirkan sama teman-teman fighter ini biasanya ini bosku, anatominya gendut, terus habis itu dia beol atau berak di dalam akuariumnya menyebabkan amonia karena dia nggak ada substratnya. Itu bahaya sekali. Jadi kalian kasih makan untuk mengisi energi saja. Kalau kalian tanya Bang Eka kasih nggak makan kalau di kontes, kasih bosku, karena untuk mengisi energi ikan saat sebelum keberangkatan itu kan 2 hari puasa ya. Jadi ikan itu 2 hari puasa sampai sana dapat mungkin 3 jam 5 jam gitu, Bang Eka kasih makan 1 ekor cacing kayak gitu bosku sebelum penjurian. Besoknya penjurian dia sudah kurus lagi bosku. Kalau 1 cacing itu udah cukup bosku. Nah itu tadi kita udah bagi tips-tips untuk kontes. Terus habis itu kalau kalian tanya gimana cara packingnya untuk kontes, tadi kita udah jelaskin bahwa packing tuh harus sesuai dengan badan ikan ya, atau lebih, bahkan kalau bisa itu kalau size 25 itu minimal banget bosku ya, minimal banget. Panjangnya 25, mungkin ya 30 lebar diameter dari plastik itu sendiri bosku. Tapi kalau yang lebih besar ya kalian tinggal kalikan saja mama 30 ke 35 atau 40 bosku, supaya ikan itu nggak berontak, nggak terlalu berontak. Terus airnya waktu packing itu usahakan 3 jari di atas badannya bosku, jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek dia pasti berontak bosku, sehingga membuat ikannya sobek. Nah jadi kita udah bagi semua tipsnya dan kita kasih tahu kenapa cabung-cabungnya bisa hilang. Jadi buat teman-teman silakan mempraktekkan, silakan uji coba, silakan eksperimen, silakan mengikuti kontes yang ada di seluruh Indonesia bosku ya. Jadi kalian wajib mengikuti kontes supaya kalian tuh tahu, supaya seru, makin seru kontes-kontes yang ada di sini, dan pastinya semangat kontes bosku. Nah sekian dulu video hari dan thank you banget buat kalian yang selalu mantengin. Jangan lupa like, subscribe, serta komen. Di next video kalian komen kalian pengen dibahasin tentang apa, kalian komen di bawah bosku ya. Bye bye bosku, adios.